Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memaparkan penjelasan bagaimana Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu merupakan yang pada pemahaman bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Dalam urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas, yaitu nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadi yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia itu sendiri. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai ikhlas atau khas dalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa itu sendiri. Dalam nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Ada beberapa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini, bersikap bersahaja, digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Yang terakhir, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari pengembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia
dan berbudaya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dewasa ini mencapai kemajuan pesat, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan pesat pula. Pengembangan tersebut tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, IPTEK selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan IPTEK juga bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain IPTEK perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak dapat merugikan umat manusia. Jadi menurut Kunto Wijoyo, pengembangan ilmu mengindikasikan bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kebenaran itu bersifat tidak bertambah, karena kebenaran tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu bersifat bertambah, karena kemajuan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kategori non-kumulatif seperti agama, filsafat, dan kesenian. Sedangkan kategori kumulatif seperti fisika, teknologi, kedokteran. Menurut Kunto Wijoyo, hubungan antara IPTEK, budaya, dan agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan, yaitu pertama, IPTEK bergantung dengan nilai budaya atau agama, sehingga pengembangan IPTEK harus senantiasa didasarkan atas sikap religiusitas manusia. Kedua, IPTEK yang tidak tergantung dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan IPTEK tanpa dikontrol nilai religius manusia. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa ilmuwan yang meyakini bahwa IPTEK memiliki hukum-hukum sendiri dan tidak boleh diintervensi nilai-nilai dari luar yang akan mengganggu objektivitas ilmiah. Ketiga, IPTEK yang menempatkan nilai agama dan budaya hanya sebagai relasi dialog ketika diperlukan saja. Sebagai ilmuwan beranggapan bahwa IPTEK memang memiliki hukum tersendiri, akan tetapi juga memerlukan faktor eksternal seperti budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran, tetapi tidak saling mengikat. Sehingga dapat dikatakan dalam hal ini, relasi yang paling ideal antara IPTEK, nilai budaya, dan agama terletak pada poin pertama, walaupun belum dapat berlangsung secara optimal mengingat keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain juga dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat itu mencegah timbulnya konflik. Hal yang paling penting diperlukan adalah komunikasi yang terbuka dan egaliter. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dalam bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu juga dengan aktivitas ilmiah.